Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pelajaran ke 27, yaitu tentang kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi diharapkan di pelajaran ini kalian bisa membedakan antara nabi dan rasul, kemudian kalian juga bisa mengerti dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan tentang kenabian ataupun kerasulan. Ya, di antaranya adalah surat At-Tahrim 9, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikina waghlid alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini berarti apa? Penyebutan nabi. Kemudian tentang rasul di surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan bahwa nabi itu seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi yang membedakan adalah apa? Tentang kewajiban menyampaikan. Jadi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, kalau Rasul dia wajib menyampaikan. Nah, kemudian kenabian dan kerasulan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dimulai, ya, beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai ayat 5, ketika beliau sedang beribadah di gua Hira. Ya, Jibril datang, ya, kemudian meminta Rasul untuk membaca, tapi Rasulullah tidak bisa membaca. Maka akhirnya oleh Jibril dituntun untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka beliau diangkat menjadi nabi. Karena memang belum menyampaikan, kan? Belum diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Nah, kemudian beliau diangkat menjadi rasul itu dengan surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, berilah peringatan. Ya, warabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaknya kamu agungkan, wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan, warruzza fahjur, kotoran patung-patung itu kamu tinggalkan, ya, wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, walirabbika fasbir, dan bersabarlah terhadap Rabbmu. Maka dengan turunnya surat Al-Muddatsir 1 sampai 7, maka beliau diangkat menjadi rasul. Kenapa? Ada perintah untuk menyampaikan. Tadi di ayat yang kedua, kum fa'andir, bangunlah kamu dan berilah peringatan. Nah, kemudian perkara yang dengannya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah Ta'ala
mengutus beliau dengan perkara yang sangat besar. Yaitu apa? Memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ya. Tadi di ayat yang kedua ya. Kum fa'angdir. Bangun dan berilah peringatan. Artinya apa? Peringatkan manusia dari syirik. Yang otomatis ketika memperingatkan manusia dari syirik berarti apa? Dia mengajak kepada tauhid. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaknya kamu agungkan. Nah, agungkanlah dia Allah dengan tauhid. Jadi pengagungan itu dengan mentauhidkan Allah. Nah, kemudian wasiyabaka fattahir. Nah, pakaianmu hendaknya kamu bersihkan. Amalanmu hendaknya kamu bersihkan. Yaitu apa? Fattahir, bersihkan amalanmu dari noda-noda atau kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi hendaknya amalanmu itu bersih, tidak terkena kesyirikan sama sekali. Kemudian warruzza fahjur. Ya, arruzza itu berhala-berhala. Fahjur, jauhi. Maka berhala-berhala itu jauhilah. Jangan sekali-kali kamu menyembahnya. Dan hendaknya kamu apa? Berlepas diri dari para penyembahnya. Jadi bukan hanya meninggalkan berhala-berhala, tapi juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Nah, ini hal yang mesti harus kita pahami. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk memperingatkan dari kesyirikan dengan berbagai jenisnya dan mengajak kepada tauhid. Nah, demikian mudah-mudahan ya kalian bisa mengerti, ya bisa memahami ya bahwa tugas Rasul itu sangat berat dan kita sebagai pengikut Rasulullah juga harus mengikutinya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.